menyampaikan ke publik biar publik ikut mengawal terkait kriminalisasi terhadap guru. Nah, kita sendiri pernah tahu Presiden Jokowi mengatakan bahwa guru itu menjadi agen transformasi dalam membangun talenta bangsa. Artinya kalau nggak ada guru, gimana bangsa ini bisa maju kan? Nah, masalah anak pun sebenarnya sudah banyak antara murid dengan guru. Saya tidak perlu sebut secara detail, mungkin pernah dengar kasus di Banyuwangi, kemudian Bekasi, Pare-Pare, Sulawesi Selatan, dan juga Medan. Nah, sampai ada orang yang mengajukan uji materi terhadap masalah undang-undang perlindungan anak. Yang memang undang-undang perlindungan anak banyak menyebabkan laporan polisi terhadap murid terhadap guru. Sampai MK mengatakan, saya sempat baca berita di Detik bahwa MK mengatakan bahwa guru jangan mudah dipolisikan, seperti itu. Boleh cek di beritanya. Selanjutnya mungkin Bapak Suryanto mungkin bisa jelaskan mengenai gimana prosesnya, dan mungkin awak media mungkin ada menanyakan. Nah, silakan Pak Suryanto. Mereka bertanya atau saya Silakan langsung mulai. saya langsung mulai. Jadi saya kena orang tua siswa ini dari adiknya punya CC. Karena dulu anaknya perempuan juga saya ngajar itu udah beberapa tahun lalu. Tapi karena mungkin dia nilai saya ngajar bagus, terus didefinisikan ke mamanya inisial A ini. Awal pertemuan saya dengan anak ini saya pun udah kaget, kenapa? Karena anak SMP 1 tambah dia tidak puasa, tambah kurang tidak puasa. Setelah beberapa kali pertemuan, orang tuanya juga jujur sama saya kalau anaknya agak sulit diajari dan sudah ganti guru beberapa kali. Karena kondisi anaknya itu memang ya agak aktif, kalau lagi belajar memang suka teriak-teriak nggak jelas. Terus memang dia sesungguhnya dia memang nggak mau belajar, tapi orang tua yang maksa. Terus keanehan yang saya terima itu adalah di tempat ngajar itu kan ada poster bintang Korea lah, banyak cowok-cowok seperti itu. Yang saya heran itu dia tiap kali pertemuan selalu ngomong dia pacaran sama yang orang Korea itu, nanti besok ganti pacar lagi, besok ganti, kayak berhalusinasi gitulah. Dan saya sih nggak putus masalah seperti itu. Terus kenapa saya masih terus mengajari anaknya? Karena dalam 4 bulan saya mengajar itu memang ada kemajuan, saya juga sangat semangat. Udah bisa tambah, ulang kali bagi saya itu suatu prestasi. Dan orang tuanya juga senang banget dengan memperkenalkan begitu banyak siswanya ke saya. Jadi total dari keduanya yang les itu ada 7 anak, memperkenalkan anak ke saya ada 5, berarti total itu ada 12 siswa. Artinya saya cari feeding lah, cari makannya di situ. Terus pada waktu kira-kira akhir bulan Maret itu orang tuanya sama anaknya mau liburan ke Singapura. Barunya itu seminggu kemudian itu pada April. Saya kebetulan guru di daerah. Jadi ketika tahun 90, tahun 80, saya sebagai anak kecil yang dibesarkan dari lingkungan pendidik, merasakan sekali bahwa penghargaan masyarakat itu bukan dari segi materi, tapi bagaimana mereka memandang kami sebagai kelompok pendidik, gitu kan. Nah, setelah saya masuk ke dunia pendidikan, saya merasakan sudah ada pergeseran sudut pandang orang tua dan juga masyarakat terhadap profesi ini. Sangat miris ya. Semua orang sudah tahu profesi guru di atas kertas, berapa lembar rupiah yang didapatkan. Jadi orang yang bersedia menjadi guru itu lebih kepada panggilan jiwa, ya kan? Ya, kita tidak usah mencari tahu bahwa guru ngajar di mana, lembaga pendidikannya seperti apa. Bukan itu hakikat guru. Guru adalah orang yang menebarkan kebaikan, ilmu. Siapapun bisa menjadi guru, ya kan? Nah, untuk masalah Bapak, saya pribadi miris, ya, karena harus kita sadari bersama bahwa pendidikan itu adalah
tanggung jawab semua pihak, orang tua, lingkungan, guru, dan juga sekolah. Saya punya sedikit pengalaman yang ada hubungannya dengan ini. Gitu. Waktu itu anak didik saya, dia pintar, nilainya 100, tapi emosinya nggak stabil, Pak. Jadi setiap ada permasalahan dia meledak-meledak. Suatu saat dia berdiri di tengah jalan sama teman laki-laki, murid saya, ditepuk, maaf ya, minggir, ngalangin jalannya. Si anak itu histeris, nangis, teriak, dia bilang, saya telah dilecehkan. Ini adalah pelecehan seksual, gitu kan. Jadi anak-anak pada umumnya dia itu punya imajinasi tersendiri, dia punya pola pikir tersendiri yang kadang orang tua itu tidak memahami itu. Mereka itu konsep bagaimana mereka bisa berhitung, bagaimana mereka bisa membaca, tapi jauh dari itu semua, bagaimana karakter anak, ya kan? Jadi dalam masalah ini mungkin, ya kan, tanggung jawab moral pendidikan itu bukan hanya diserahkan kepada guru les, tapi bagaimana juga orang tua itu memahami, menerima kekurangannya, mengikuti prosesnya. Ini anak itu untuk jadi apa? Bagaimana kendalanya? Yuk sama-sama duduk bareng-bareng untuk mencari solusi terbaik. Kalau setiap guru, ya kan, diskreditkan kayak gini, mana ada yang mau jadi guru? Ya materi nggak dapat, penghargaan nggak dapat. Kalau saya bandingkan dengan lawyer, guru dengan lawyer jauh beda gitu kan. Tapi saya merasa bahagia ketika saya bersentuhan dengan anak-anak. Itu kepuasan yang tidak dapat dibandingkan dengan materi. Nah kalau setiap ada permasalahan sedikit, bawa polisi, permasalahannya tidak jelas, ya kan? Jadi untuk kedepannya ini pendidikan menjadi tanggung jawab siapa? Kalau semua guru mundur, bapak-bapak orang tua ini mau ngajarin sendiri? Kan belum tentu. Jadi semua itu harus ada kesinambungan antara sekolah, lingkungan, masyarakat, orang tua. Jadi kita itu tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi bagaimana menyelamatkan anak-anak ini. Kalau misalnya anak berkebutuhan khusus, itu juga bukan anak yang katakanlah kurang, dia pasti punya kelebihan yang lain. Tugas kita adalah mencari di mana kelebihannya, dan orang tua harus legowo menerima, oh ya kita sama-sama yuk bareng-bareng untuk kebaikan anak. Gitu. Jadi untuk kasus ini, gitu, saya secara pribadi khawatir, prihatin, kan? Saya merasa sedih kalau lembaga pendidikan selalu menjadi permasalahannya yang diangkat itu adalah kekerasan guru. Padahal kan ada hal-hal tertentu yang memang guru itu tidak mempunyai niat sedikit pun. Tidak ada niat guru itu untuk mencelakakan muridnya. Saya sebagai guru, anak didik saya sudah ada yang kuliah di luar negeri, saya bangga. Tidak ada perasaan bersaing. Dan saya pun pernah membersitekan dengan orang tua untuk hal-hal tertentu. Sejauh ini saya ditanya, apakah masih sayang sama anak? Iya, sayang. Jadi tidak ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Yuk orang tua, yuk guru, yuk lembaga pendidikan, yuk pemerintah, kita sama-sama bagaimana menyelamatkan generasi ini ke depan. Karena kalau arsitek itu membangun jalan, ya kan? Kalau guru membangun peradaban, ya. Kalau tidak ada guru, kalau tidak ada kerjasama semua pihak, mau jadi apa negara? Mungkin itu saja dari